Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas yang merupakan lanjutan dari materi minggu yang lalu. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Khairunisa Mahasanti, NPM 201331000102. Saya Hadi Kusumandari dengan NPM 201331000113. Perkenalkan, nama saya Diki Prasetyanugraha, NPM 20133100115. Saya Ade Istikharoh dengan NPM 20133100116. Saya Royan Abdullah dengan NPM 20133100134. Untuk materi yang pertama itu sistem akuntansi biaya tradisional dan berdasarkan aktivitas. Sistem kalkulasi biaya tradisional atau traditional costing system adalah sistem yang tidak mengakumulasi atau melaporkan biaya setiap aktivitas atau proses. Sistem kalkulasi ini seringkali menggunakan satu pool biaya untuk semua biaya produksi tidak langsung dengan menggunakan dasar alokasi biaya tunggal seperti tenaga kerja atau jam tenaga kerja. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau activity based cost adalah sistem yang pada awalnya mengakumulasi biaya sumber daya tidak langsung untuk setiap aktivitas pabrik, departemen, fungsi rantai nilai atau organisasi tertentu yang kemudian membebankan biaya setiap aktivitas itu ke produk jasa atau objek biaya lainnya yang memerlukan aktivitas tersebut. Membandingkan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan tradisional. Sistem tradisional umumnya berfokus pada pengalokasian biaya produksi dan bukan biaya fungsi rantai nilai suatu produk. Sebaliknya, untuk sistem ABC mempertimbangkan rentang biaya yang lebih luas yang penting bagi pengambil keputusan. Sistem ini mengalokasikan biaya fungsi rantai nilai selain biaya produksi. Sistem ABC seringkali mengalokasikan biaya fungsi rantai nilai seperti desain, pemasaran, pemrosesan pesanan, dan jasa pelanggan selain biaya produksi, yang akibatnya akan lebih akurat untuk membantu pengambilan keputusan manajerial. Dalam sistem ABC terdapat pengembangan peta proses atau proses maps, di mana diagram sistematis yang menggambarkan hubungan antara objek biaya, aktivitas, dan sumber daya. Peta proses tersebut dapat membantu akuntan dan manajer untuk memahami operasi perusahaan dengan lebih baik. Dari gambar peta proses yang disajikan, untuk sumber daya A, biaya tidak langsung berkenaan dengan aktivitas dan produk. Sumber daya tersebut dialokasikan ke kedua objek biaya, yaitu aktivitas 1 dan 2. Untuk aktivitas 1 sepenuhnya dibebankan langsung ke produk T. Sedangkan untuk aktivitas 2 dialokasikan ke kedua objek biaya, yaitu produk T dan U. Untuk sumber daya B, biaya sepenuhnya dibebankan langsung ke aktivitas 3. Tetapi untuk aktivitas 3 tidak berkenaan langsung dengan produk, dengan dialokasikan ke kedua objek biaya, yaitu produk V dan produk B. Selanjutnya, ilustrasi sistem tradisional dan ABC. Berikut peraga sistem kalkulasi biaya tradisional dan laporan laba operasi Lopez Plastic Company, di mana perusahaan tersebut membuat dua lini produk, yaitu casing pena dan casing telepon seluler. Lopez Plastic Company ini menggunakan sistem kalkulasi biaya tradisional untuk menelusuri biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke produk. Dalam panel A, untuk biaya produksi tidak langsung yang dialokasikan sebesar $220.000 ke setiap produk sesuai dengan dasar alokasi biaya. Dalam Lopez Plastic Company ini menggunakan jam tenaga kerja langsung dengan 4.500 jam tenaga kerja langsung untuk casing pena dan 500 jam tenaga kerja langsung untuk casing telepon seluler. Totalnya yaitu 5.000 jam tenaga kerja langsung. Untuk perhitungan alokasi biaya tradisionalnya adalah yang pertama, untuk casing pena itu 4.500 dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung sebesar 5.000 akan menghasilkan 90%. Dari 90% ini dikalikan dengan biaya produksi tidak langsung sebesar 220.000.
dan akan menghasilkan $198.000. Sedangkan untuk menghitung biaya tidak langsung casing telepon seluler, yaitu 500 dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung sebesar 5.000 yang akan menghasilkan 10%. Kemudian dikalikan dengan biaya produksi tidak langsung sebesar 220.000 menjadi $22.000. Untuk biaya rantai nilai yang tidak dialokasikan sebesar 100.000 tidak dibebankan ke kedua produk. Untuk panel B itu laporan laba operasi sistem alokasi biaya tradisional milik Lopez Plastic Company, di mana perusahaan Lopez Plastic Company ini mengalami rugi operasi sebesar 64.500 yang dihasilkan dari laba kotor dikurangi dengan beban korporasi yang tidak dialokasikan. 35.500 dikurangi dengan 100.000. Untuk margin laba kotornya itu 8,07% yang didapat dari laba kotor sebesar 35.500 dibagi dengan penjualan 440.000. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yaitu terdapat paragraf 4 strip 7 di mana sistem ABC Lopez Plastic Company. Sistem biaya Lopez ini tidak mengidentifikasi atau melaporkan biaya tidak langsung aktivitas rekayasa secara terpisah. Namun terdapat fakta bahwa sebagian besar biaya rekayasa harus dialokasikan ke casing telepon seluler. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem tradisional mungkin tidak menyediakan tingkat akurasi kalkulasi biaya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mengenai sistem ABC 2 tahap atau two-stage ABC system. Sistem ABC 2 tahap ini sistem alokasi biaya dengan 2 tahap alokasi mulai dari sumber daya tidak langsung awal hingga biaya produk atau jasa akhir. Sistem ABC 2 tahap ini memiliki 2 tahap. Yang pertama yaitu mengalokasikan biaya sumber daya tidak langsung ke pool biaya aktivitas, yang berarti bahwa biaya aktivitas pemrosesan dan biaya aktivitas pendukung produksi. Untuk tahap yang kedua yaitu mengalokasikan biaya aktivitas ke produk atau jasa. Jadi intinya objek di tahap pertama adalah biaya dan objek di tahap kedua adalah produk. Sistem ABC 2 tahap ini digunakan untuk 3 hal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pool biaya untuk setiap aktivitas produksi yang signifikan, termasuk aktivitas rekayasa sebagai satu pool biaya. Yang kedua yaitu membebankan setiap biaya sumber daya tidak langsung ke pool biaya yang tepat. Dan yang ketiga yaitu mengalokasikan biaya di setiap pool biaya aktivitas ke produk dengan menggunakan pemicu biaya yang masuk akal dan dapat diandalkan sebagai dasar alokasi. Di banyak perusahaan, manajer berusaha menghemat biaya dengan mengelola aktivitas secara efisien. Dengan melakukan aktivitas secara lebih efisien, manajer mengurangi biaya produk yang menggunakan aktivitas tersebut. Untuk sistem tradisional tidak menghasilkan informasi biaya setiap aktivitas, tetapi untuk sistem ABC 2 tahap ini dapat menghasilkannya. Karena itu, selain menyediakan informasi yang lebih baik tentang biaya produk, sistem ABC juga mendorong efisiensi operasi yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manajemen berdasarkan aktivitas alat sistem manajemen biaya. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas atau yang disebut dengan Activity Based Management atau nama lainnya adalah ABM, itu menggunakan output dari sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas untuk membantu pengambilan keputusan strategis dan memperbaiki pengendalian operasi organisasi. Nah, karena keputusan strategis untuk menekankan casing pena di Lopez Plastic adalah contoh dari ABM itu sendiri. Nah, selanjutnya membahas terkait alat sistem manajemen biaya. Pada salah satu aplikasi ABM yang paling bermanfaat adalah membedakan antara biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Pada biaya bernilai tambah atau yang disebut dengan value added cost adalah biaya aktivitas yang tidak dapat dieliminasi perusahaan tanpa mempengaruhi nilai produk dari ABM pelanggan. Karena biaya bernilai tambah diperlukan, walaupun mungkin ada cara untuk menentukan biaya bernilai tambah dengan
melaksanakan aktivitas secara efisien. Sebaliknya, perusahaan berusaha mengeliminasi atau setidaknya meminimalkan. Sedangkan biaya tidak bernilai tambah atau yang disebut dengan non-value added cost, yaitu biaya yang dapat dieliminasi perusahaan tanpa mempengaruhi nilai produk bagi pelanggan itu sendiri. Namun, ada teknik manajemen lainnya yang bermanfaat, yaitu benchmarking, yaitu proses membandingkan produk, jasa, dan aktivitas dengan standar industri terbaik yang berkelanjutan. Nah, benchmarking itu sendiri adalah alat untuk membantu organisasi mengukur postur kompetitifnya. Karena benchmarking dapat berasal dari dalam organisasi, dari organisasi pesaing, atau dari organisasi lain yang memiliki proses serupa. Selanjutnya membahas terkait manfaat kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, banyak sekali industri manufaktur dan non-manufaktur yang menerapkan sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena tekanan kompetitif yang ketat telah menyebabkan penurunan margin laba. Nah, di sini karena perusahaan itu mungkin mengetahui marginnya secara keseluruhan, tetapi seringkali tidak memiliki kepastian tentang keakuratan margin setiap produk atau jasa itu sendiri. Nah, yang kedua adalah keragaman jenis produk dan pelanggan yang lebih luas menghasilkan kompleksitas operasi yang jauh lebih besar. Karena seringkali dalam situasi semacam itu, konsumsi sumber daya perusahaan yang dibagi juga bervariasi secara substansial di antara produk dan pelanggannya. Yang ketiga adalah biaya tidak langsung jauh lebih penting di lingkungan manufaktur kelas dunia yang terotomasi saat ini ketimbang di masa lalu. Karenanya adalah di banyak industri, peralatan dan terotomasi telah menggantikan tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung kadang pula lebih besar dari total biaya. Yang keempat adalah laju perubahan teknologi yang cepat telah mempersingkat siklus hidup produk. Yang kelima adalah biaya yang terkait dengan keputusan yang buruk akibat estimasi biaya yang tidak akurat. Contohnya termasuk penawaran yang hilang akibat biaya produk yang terlalu tinggi, rugi yang tersembunyi akibat terlalu rendahnya biaya produk, dan kegagalan untuk mendireksi aktivitas yang tidak efektif biayanya. Yang keenam atau yang terakhir adalah teknologi komputer telah mengurangi biaya pengembangan dan pengoperasian sistem ABC sebagai besar sistem ERP. Nah, set selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Peraga 4.8 menunjukkan bahwa biaya sumber daya yang digunakan Departemen Penagihan bulan lalu ialah 687.500 US dollar. Sistem akuntansi biaya tradisional mengalokasikan seluruh pool biaya tidak langsung ini berdasarkan jumlah permohonan yang diterima departemen dari setiap kelas pelanggan. Jika sistem akuntansi biaya tradisional tersebut menyediakan estimasi biaya melayani pelanggan perumahan dan komersial yang akurat kepada manajer, maka manajer Departemen Penagihan harus menerima usulan biro jasa untuk melayani akun perumahan karena menghasilkan penghematan sebesar 485 US dollar dikurangi 4,30 US dollar, yaitu hasilnya 0,28 US dollar per akun. Departemen Penagihan harus terus melayani akun komersial karena biayanya adalah 8,00 US dollar dikurangi 6,88 US dollar, yaitu hasilnya 1,12 US dollar. Lebih kecil dari penawaran biro jasa. Akan tetapi, jika estimasi biaya untuk melayani pelanggan tidak akurat, maka manajer harus mengembangkan estimasi biaya yang lebih akurat. Merancang sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Terdapat
4 langkah berikut untuk merancang sistem akuntansi biayanya yang baru. Yang pertama, menentukan komponen kunci sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Komponen kunci sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas ialah objek biaya, aktivitas kunci, sumber daya, dan pemicu biaya terkait. Komponen-komponen tersebut bersama dengan tujuan sistem yang baru. Tujuannya yang pertama, menentukan biaya per akun Departemen Penagihan untuk setiap kelas pelanggan demi mendukung secara lebih baik keputusan strategis berkenaan dengan akun outsourcing ke biro jasa lokal. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman manajer tentang aktivitas kunci Departemen Penagih untuk mendukung pengendalian biaya operasi. Perhatikan tabel di samping, yaitu 4 aktivitas kunci Departemen Penagihan adalah penagihan akun, verifikasi tagihan, account inquiry, dan korespondensi. Aktivitas-aktivitas tersebut mengharuskan mayoritas pekerjaan dilakukan Departemen Penagihan. Ada aktivitas lain yang dilakukan di Departemen Penagihan seperti pencetakan dan pemeliharaan komputer rutin, pelatihan, dan pembuatan laporan bulanan. Kemudian langkah yang kedua, menentukan hubungan antara objek biaya, aktivitas, dan sumber daya. Tahap penting dari analisis berdasarkan aktivitas adalah mengidentifikasi hubungan antara aktivitas kunci dan sumber daya yang dikonsumsi. Tim manajemen melakukan hal tersebut dengan mewawancarai personel dan menganalisis berbagai data internal. Data yang relevan berkenaan dengan biaya dan arus fisik unit pemicu biaya antara sumber daya dan aktivitas. Dengan menggunakan peta proses sebagai pedoman, manajer Departemen Penagihan mengumpulkan data biaya dan operasi yang diperlukan melalui wawancara lebih lanjut dengan personel yang relevan. Sumber data termasuk catatan akuntansi, studi kasus, dan kadang-kadang estimasi terbaik manajer. Untuk selanjutnya yaitu alokasi biaya 2 tahap untuk operasi Departemen Penagihan. Dapat dilihat pada Praga 4 strip 10 menunjukkan data yang dikumpulkan manajemen sekarang dapat digunakan untuk proses yang lengkap untuk menentukan biaya keputusan strategis dan operasi yang dapat dibuat. Peta proses di paragraf 4 strip 2 menggabungkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara. Kita mengalokasikan biaya dari 10 sumber daya ke 5 aktivitas berdasarkan persentase setiap sumber daya yang digunakan oleh setiap aktivitas. Sebagai contoh, aktivitas akun inquiry yang menghabiskan 40% dari sumber daya supervisor, 90% tenaga kerja akun inquiry, 45% sumber daya komputer, 90% sumber daya telekomunikasi, dan 65% biaya tingkat hunian. Kemudian kita mengalokasikan biaya dari kelima aktivitas itu ke dalam 2 objek biaya sampai warga atau perumahan dan komersial. Akun komersial memerlukan akun inquiry, korespondensi, penagihan, verifikasi, dan aktivitas lainnya. Kita mengalokasikan biaya aktivitas berdasarkan ukuran jumlah aktivitas yang digunakan setiap pelanggan. Sebagai contoh, kita mengalokasikan pool biaya aktivitas akun inquiry berdasarkan jumlah permohonan yang diterima dari akun perumahan dan komersial. Dapat dilihat beban supervisor 33.600 US dollar, kita lambangkan S. Beban tenaga kerja akun inquiry 173.460 US dollar, beban tenaga kerja penagih 56.250 US dollar, tenaga kerja verifikasi 11.250 dolar, beban kertas 7.320 US dollar, beban komputer 178 US dollar, 178.000 US dollar, beban telekomunikasi 58
$58.520 US dollar, beban tenaga hunian $47.000 US dollar, beban penyusulan printer $55.000 US dollar, sumber daya lainnya $67.100 US dollar. Pada tenaga verifikasi, beban kertas menunjukkan biaya sumber daya ditentukan oleh akun breaking down di buku besar umum. Kemudian untuk presentasi alokasi kita tentukan melalui wawancara dengan manajer operasi. Kemudian kita untuk mencari akun inquiry pool biaya aktivitas dapat dilihat 332.870 dibagi 25.000 permohonan. Kita bagi menjadi hasilnya 13.313,3149 per permohonan. Itu menjadi akun komersial. Menjadi 5.000 permohonan. Dengan begitu dengan seterusnya. Untuk permohonan kita menjadi akun komersial, untuk surat kita menjadikan akun komersial, untuk halaman yang dicetak kita menjadikan akun komersial dan akun perumahan. Kemudian akun yang diverifikasi kita menjadikan akun komersial, halaman yang dicetak menjadi akun komersial. Selanjutnya yaitu jumlah unit pemicu biaya untuk departemen penagih. Dapat kita simpulkan bahwa akun inquiry unit pemicu biaya adalah permohonan dari perumahan 20.000, komersial 5.000, menjadi total jumlah unit pemicu biaya menjadi 25.000. Korespondensi aktivitas korespondensi unit pemicu biayanya surat dari perumahan 1.800, komersial 1.000, kita total menjadi 2.800 menjadi jumlah unit pemicu biaya. Untuk aktivitas menagih halaman tercetak perumahan 120.000, komersial 40.000, kita jumlahkan jumlah unit pemicu biaya menjadi 160.000. Untuk aktivitas verifikasi unit pemicu biaya adalah akun yang diverifikasi. Untuk perumahan tidak ada, komersial 20.000 menjadi total 20.000 untuk jumlah unit pemicu biaya. Selanjutnya yaitu aktivitas lainnya, yaitu untuk pemicu biayanya unit pemicu biaya halaman tercetak. Untuk perumahan 120.000, untuk komersial 40.000, kita total menjadi 160.000. Selanjutnya yaitu total biaya setiap aktivitas departemen penagih. Untuk langkah keempat, menghitung dan menginterpretasikan informasi biaya berdasarkan aktivitas yang baru. Setelah mengumpulkan semua data keuangan dan operasi yang diperlukan, kita dapat menghitung informasi berdasarkan aktivitas yang baru. Kita lihat dari peraga 4/12 mengikhtiarkan alokasi tahap 1. Peraga itu menunjukkan total biaya untuk masing-masing dari 5 pool biaya aktivitas. Perhatikan total biaya bila sebesar 332.872 US dollar itu dari akun inquiry. Setelah itu kita tambahkan 32.356 US dollar dari pool biaya aktivitas korespondensi. Selanjutnya kita tambah 153.125 US dollar dari pool biaya aktivitas penagih. Kita tambahkan lagi dengan 68.425 US dollar dari pool biaya aktivitas verifikasi. Untuk pool biaya aktivitas lain-lain dengan kita tambahkan dengan jumlah 100.722.000 US dollar menjadi total dari pool biaya aktivitas menjadi 687.500 US dollar. Dari peraga 4/9 sampai dan 4/10 aktivitas akun inquiry menggunakan 40%
dan sumber daya supervisor, jadi alokasi adalah 40%, kita kalikan dengan 33.600 US dollar menjadi 13.440 menjadi akun inquiry pada supervisor. Selanjutnya untuk korespondensi itu dari 10% dikalikan dengan 33.600 US dollar. Untuk penagih 10.080 US dollar itu dari 30% dari 33.600 US dollar. Untuk biaya untuk pool biaya aktivitas lain-lain kan itu ada 6.720 US dollar, itu dari 20% dikalikan dengan 33.600 US dollar. Periksa dua baris terakhir peraga 4 strip 13. Perhatikan bahwa kalkulasi biaya tradisional menetapkan biaya terlalu tinggi untuk akun warga atau perumahan bervolume tinggi dan secara substansial menentukan biaya terlalu rendah untuk akun komersial yang bervolume rendah dan kompleks. Biaya per akun untuk akun perumahan dengan menggunakan ABC adalah 3,98 US dollar, yaitu 0,60 US dollar atau 13%, lebih kecil dari biaya sebesar 4,58 US dollar dengan dihasilkan oleh sistem kalkulasi biaya tradisional. Biaya per akun untuk akun komersial adalah 10,50 US dollar, yaitu 3,62 US dollar atau 53%, lebih besar dari biaya sebesar 6,88 US dollar dari sistem kalkulasi biaya tradisional. Selanjutnya yaitu keputusan strategis pengendalian biaya operasi dan ABM. Setelah kita melihat peraga 4 strip 13 untuk mengidentifikasi aktivitas tidak bernilai tambah yang memiliki biaya signifikan. Aktivitas akun inquiry dan verifikasi tagihan merupakan aktivitas tidak bernilai tambah dan mahal, sehingga manajemen melontarkan ide mengurangan biaya. Informasi baru yang disediakan oleh sistem ABC menghasilkan ide sebagai berikut. Yang pertama yaitu penawaran biro jasa adalah 8,00 US dollar per akun, dibandingkan dengan biaya berdasarkan aktivitas departemen penagihan sebesar 10,50 US dollar, sehingga ada penghematan potensial sebesar 2,50%. 2,50 US dollar per akun. Selain itu, manajer departemen juga akan berusaha mengeliminasi atau mengurangi aktivitas verifikasi tagihan, akun inquiry komersial, dan korespondensi akun komersial, yaitu semua akun aktivitas yang tidak bernilai tambah. Misalkan AT dan T meng-outsource pelanggan komersial ke biro jasa, apakah biaya aktual akan dengan segera menurun sebesar 50.000 US dollar atau 2,50 US dollar untuk masing-masing dari 20.000 akun komersial? Tentunya tidak, karena bagian variabel dari biaya swadaya seperti kertas, beban telekomunikasi variabel, beban komputer variabel, dan tenaga kerja lembur paruh waktu yang akan dengan segera menurun. Bagian tetap dari biaya sumber tidak akan berubah tanpa beberapa tindakan manajemen tertentu. Selanjutnya, peraga 4 strip 13 mengidentifikasikan bahwa aktivitas akun inquiry sangat mahal, yang menghitungkan bagian yang signifikan dari total biaya departemen penagihan. Analisis benchmarking menunjukkan biaya per pertanyaan atau inquiry sebesar 13,31 US dollar sangatlah tinggi dibandingkan dengan ukuran serupa di pusat pelayanan lainnya. Setelah bertemu dengan manajer dari pusat yang memiliki tingkat biaya aktivitas yang secara signifikan lebih rendah, manajer departemen penagih mengembangkan ide perbaikan proses. Salah satu ide yang muncul dari pertemuan tersebut adalah salah satunya mengimplementasikan sistem pertanyaan berdasarkan web untuk
menangani pertanyaan rutin mengenai tagihan.